Sebenarnya Wapres Gibran mau datang, sangat-sangat disayangkan ya. Maksud gue, these are just jokes. Ya, kita juga dapat informasi ya, Cak ya, soal serangan ke lu gitu. Dan ceritanya gimana, Cak? Tapi permainan kalian begini mulu. Buka-buka lempar, buka-buka Cari aman mulu dia. Gue tanya, Bang ini teman-teman lo ya yang main gitu. Tapi yang Toraja ini ya perlu kita peringatkan gitu. Sampai Gibran jadi presiden nanti misalkan, ada terus. Kenapa suara oposisi itu tidak ada? Itu yang sebenarnya harus kita kembalikan dalam diskusi politik ini kan. Karena ngomongnya mulai sembarangan. Udah sembarangan dari kapan tahu? Siapa nih? Pemerintah. Kalau kita punya partai oposisi yang benar-benar partai oposisi abis itu. Karena lingkar terdekatnya seperti tidak khawatir ketika presidennya membuat sebuah pernyataan yang rakyat tahu, nggak seperti kenyataan di lapangan. Udah usang gitu ya? Menurut gue iyalah. Istilahnya atau orangnya? Iya. Periode pertamanya Pak Jokowi, tahun pertama periode pertama Pak Jokowi, dan tahun pertama periode pertamanya Prabowo. Oke, bagusan Jokowi. Anak-anak muda yang nggak punya resiko sebesar gua, harusnya lebih berani lagi gitu. Gua akan manggung lagi untuk pertama kalinya sejak mensreya. Yo, jumpa lagi bareng kami di Bocor Arus Politik. Nah, sambil teman-teman berbuka puasa, menunggu berbuka puasa, kita akan ngobrol banyak soal antek asing. Ya. Dan di sini kami sudah menghadirkan ahlinya antek asing, bagian dari antek asing, ya kan? Konsultannya antek asing. Konsultan juga. Part of CIA juga ya. Pragiwaksono. Baru mau nanya, kenapa topik antek asing ngajaknya saya? Nah, ini edisi Ramadan nih. Takziah kita, takziah asing. Sangkain, tiba-tiba antek asing. Ya. Nanti kita akan masuk ke sana, ke soal antek asing, ya kan? Tunggu aja, tapi kita akan mulai dari Toraja. Ya. Babi dan Babi. ayam. Babi dan ayam. Betul. Mirip nih bro. Jadi lu kan ngasih babi. Iya. Kalau Cica dikasih babi. Iya bener. Mendingan lu ngasih gue babi. Ngapain? Ya. Ngapain kan urusan situ emang pernah marah sama saya? Enggak kan? Kalau saya kan waktu itu kan ada ketidakharmonisan. Sudah harmonis sekarang? Sudah Ih, harmonis banget. Itu kemarin itu emang upacara pemulihan keharmonisan. Pemulihan Keharmonisan. Jadi masyarakat Toraja itu percaya, tolong dikoreksi kalau saya salah. Jadi masyarakat Toraja, alam Toraja, dan para leluhur Toraja itu terkoneksi. Kalau masyarakat Torajanya resah, alam ikut resah. Terus leluhur ikut resah. Jadi harus dilakukan sesuatu supaya harmonis kembali. Itulah kenapa kemarin saya hadir ke sana seorang diri. Nggak seorang diri sih, berdua sama Haris. Status lo itu kan terhukum ya sebenarnya ya. Hah? Terhukum? Iya dong, lo kan Terhukum kena adat. hukuman adat. Oh iya, kan? betul sih terhukum. Hitung-hitung belajar nggak sih nanti ya nggak? Untuk Iya, kedepannya nggak, gue gitu. cuman nggak tahu aja kalau di sidang adat tuh ada istilah terhukum. Nggak tahu gue, tapi iya sih. Iya. Kurang lebih, technically emang iya itu. Iya. Mungkin bedanya nanti yang ini kan lo nggak di penjara nih. Nanti kita kan nggak tahu. Mana yang di penjara? Aneh-aneh aja. Nggak ada yang di penjara. Apa semuanya? Tapi perasaan lu sendiri itu sebenarnya gimana sih? Terhina nggak? Ketika lu kemudian menjadi terhukum itu. Ini orang kacau juga nih. Framing-framing mulu nih. Terhukum, terhina. Enggak, sebenarnya gue justru sangat bersyukur gue dipanggil ke Toraja dan pertemuannya terjadi. Kaitannya sama mensreya juga. Karena gue tuh punya track record yang sangat panjang. Kalau ada apa-apa, dialog dulu aja. Ketemu dulu aja. Cuman kan kalau yang di sebelah sana yang kasus mensreya, ini kan 2 kasus kan. Yang lapor ke polisi maksud lo? Iya, mereka langsung ke sana. Gue tuh selalu membuka ruang dialog loh. Ketemu aja dulu. Ada masalah apa sih? Kenapa nggak mau ketemu sama gue gitu? Kalau lu merasa ada yang salah dengan joke gue, kenapa langsung ke polisi? Ngobrol aja kayak orang biasa. Nah, di kasus Toraja itu tuh terbuktikan bahwa gue sampai ke Toraja itu kurang ekstrim apa coba buktinya? Gue tuh bersedia ke Toraja untuk berdialog, dikelilingi sama masyarakat yang sebenarnya marah sama gue. Gue datang ke sebuah tempat, ke Tongkonan Kairo itu kan sebenarnya satu wilayah kan sebenarnya kan marah sama gue. Gue bersedia untuk dialog. Kenapa yang orang-orang ini pada langsung gitu kurang lebihnya? Lu mengalami ini dong, pertobatan adat dan lebih berhati-hati kalau ngomong soal adat dan segala macam.
Kalau dibilang berhati-hati untuk ngomong soal adat, mungkin iya dan tidak. Karena dugaan orang, gue akan berhenti ngomongin adat. Tidak. Gue akan lebih bener aja dalam riset. Karena gue selalu bilang, ketika orang mengatakan stand up comedian nggak boleh ngomong sara, gue bilang nggak mungkin. Stand up comedian nggak mungkin nggak ngomong sara. Karena suku, agama, ras, dan antar golongan itu yang membuat kita disebut Indonesia. Kaya akan suku, akan ras, antar golongan. Nggak ngomong sara itu berarti nggak ngomongin Indonesia. Justru ngomongin, angkat keragaman suku, keragaman adat, tapi harus dengan informasi yang benar. Nah kemarin tuh di sidang tuh intinya terungkap bahwa sebuah joke tuh terdiri dari 2 bagian besar kan, setup sama punchline. Punchline-nya nggak jadi masalah. Masalah setupnya ini, fakta yang gue angkat tuh tidak benar. Makanya hukumannya itu adalah karena Panji salah baca gitu kurang lebihnya, atau salah menggunakan data. Dan di situ gue berjanji untuk tidak lalai lagi dari mencari informasi terkait adat. Kalau mau, intinya gini, kalau mau nanya soal adat Toraja, ya ke Toraja lah. Jangan dari artikel doang, jangan dari jurnal doang, gitu. Lo sepertinya sudah berubah nih dari komika jadi budayawan nih sekarang. Asik! Bahkan sekarang jadi aktivis juga kayaknya. Aktivis apa? Nggak ada. Nggak berubah, cuman Hati-hati. nambah aja. Nih tangannya begini tuh tanda bohong gitu. Tanda bohong. Bukan, gue tuh susah. Mulut gue tuh nggak tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh gue ngomong. Nih kalau gue ngomong disensor aja ya. Gue tadi mau ngomong anjay, takut gue. Kenapa? Ya takut. Jangan ngomong anjay, ini kan Tempo. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kebebasan berekspresi ada di sini. Anjay. bukan jadi budayawan. Lebih ini ya, nambah peran, bukan berubah. Nambah peran. Oke. Tapi lu sendiri ngerasa nggak nih di balik semua ini ada yang aneh nggak sih? Maksud gue setelah mensrea gitu ya, ada nggak sih yang kira-kira menggerakkan ini semua? Jangankan gua. Ini gue lagi di sidang nih, lagi di tengah-tengah sidang. Ini kan jadi waktu itu dibagi bilik-bilik itu. Itu Raja nih ya? Itu Raja nih. Di bilik ini isinya gua, Haris, sama interpreter. Di bilik sini 7 hakim adat, lalu di semua bilik perwakilan 32 wilayah adat. Di tengah-tengah proses lagi sidang, di sampingnya ada bapak-bapak. Dia nanyanya aja udah mengindikasi, dia pun sadar ada yang aneh. Dia nanya, Mas Panji, saya tahu pertunjukannya kan tahun 2013 nih yang Toraja. Iya. Videonya sih memang naik 2021. Tapi kenapa dipermasalahkannya dan ramainya tuh persis setelah mensrea? Beliau aja nanya kayak gitu. Lo mencari tahu dong motif dan segala macam. Kebetulan kuasa hukum saya yang mencari tahu. Kebetulan. Bang Apa Haris hasilnya? Azhar ya? Hah? Apa hasilnya? Happy banget nih orang. Langsung happy. Dari tadi gak ngomong nih orang nih. Tiba-tiba, Mantau dulu. apa hasilnya? Tibuk mulu sih lu. Jadi, ada temuan bahwa memang ini tuh di apa ya? Orkestrasi. Dipicu oleh satu kelompok tertentu untuk menciptakan apa ya? Kegaduhan. Biar kapok. Lunya kapok gitu. Biar Panjinya kapok. Dia tidak tahu. Susah sekali membuat saya kapok. Jadi memang ada teman-teman itu. Jadi karena setelah semua selesai, setelah sidang selesai, kan hari pertama tuh sidangnya, hari kedua tuh upacara pemulihan keharmonisannya. Setelah itu, ini kita tuh udah gue tuh kayak bagian dari keluarga baru di Toraja gitu. Terus kita ngobrol, makan-makan, dan yang tadinya mereka ngelihat ke gue, sekarang kita ngelihat keluar, kami ngelihat keluar. Jadi tadinya mereka di masyarakat Toraja ngelihat ke Panji, sekarang Panji bersama dengan masyarakat Toraja ngelihat keluar soal kenapa seperti ini, dari mana. Karena kan harus dipikir-pikir, kalau dipikir-pikir emang agak misterius sih. Mensrea aja lewat penyelidikan dulu kan. Terus kalau ada apa-apa kan baru naik ke penyidikan kan. Ini belum apa-apa langsung ke penyidikan. Itu kan kurang lazim. Mungkinkah ada tangan-tangan yang bermain di situ? Dari matanya kelihatan ada ya kan, bener ya? Dari mata lo gitu. Iya, ternyata ada. Tapi kan informasi ini ternyata bukan cuma ditemukan sama saya kan. Iya. Partai politik maksudnya tuh? Informasinya seperti itu. Jadi ada partai politik yang kalau istilah lu mengorkestrasi. Kalau gue sih memicu ya, kayaknya dilempar, dibikin rame, terus dibiarin dah tuh. Mungkin berpikirnya akan merepotkan gue, atau menyulitkan gue, atau membuat gue kapok. Tapi ujung-ujungnya ternyata terbukti gue dan masyarakat Toraja malah berteman, bersahabat, jadi keluarga baru. Dan gue berencana untuk kembali lagi selama
3 malam di sana. Itu adalah 3 malam dengan tidur ternikmat gue. Kenapa bisa nikmat? Lo abis makan babi berarti. Dia nggak beres nih. Tiga-tiganya cuman lu yang normal, Cak. Ini dua-duanya nih penuh framing nih gue liat nih. Anti asing. Iya, itulah. Emang ini antek asing sebenarnya. Kita mah nggak ada ya. Enggak, karena mungkin mereka menduga gue akan resah. Dan mungkin kacamata luar ngelihatnya, ini kayak mencekam sekali ya. Tapi kenyataannya di sana semua menyenangkan sekali. Prosesnya lebih cepat dari yang gue sangka. Terus gitu, hari pertama selesai langsung foto-foto bareng-bareng. Dan gimana sih lu tidur, nggak ada polusi cahaya, nggak ada polusi suara. 8 jam, sleep score gue 85 ke atas itu. Jadi sangat-sangat menyenangkan ternyata pada akhirnya. Jadi kalau misalnya mereka berusaha untuk bikin gue jerah atau bikin gue kapok, malah jadi happy gue ke Toraja. Tapi kembali lagi pada pihak atau orang yang mengorkestrasi itu. Kuasa hukum lu sudah menemukan ada pola atau semacam bukti yang mengarah pada satu pihak nih? Iya, betul. Jadi, iya nih? Ya, jadi setelah dicari tahu, ketahuanlah ada kelompok yang mengongkosi perjalanan orang yang akhirnya melaporkan gue. Jakarta, dari Makassar. Dari sana, dari Toraja ke Jakarta. Dan kemudian mungkin juga ya, dugaan gue ya, orang ini yang kemudian memberi akses supaya semuanya berjalan dengan lebih cepat, mungkin ya. Gue juga nggak tahu. Itu menurut keyakinan saya aja. Tapi ada hubungannya sama pejabat yang lo singgung di Mensrea nggak? Nah, itu yang gue nggak pernah tahu secara spesifik. Masalahnya di Mensrea yang gue toel-toel cukup banyak. Cuman kalau dilihat dari afiliasi politiknya sih iya. Siapa? Ada. Gibran? Bisa jadi. Oh, Bisa cari jadi aman. itu sangat mungkin nih. Sangat mungkin. Oh, sangat mungkin. Oh iya. Atau hampir pasti. Terus aja. Atau yang sebenarnya. Ini pertanyaan dong Ada ya. sebuah keniscayaan. Emang pertanyaan terbuka sih. Emang jago nih. Enggak, gue tadi ngobrol sama, kan tadi kan konsultasi sama Aris Azhar gitu kan. Nah, gue juga bilang sama dia, lepasin aja di Bocor Halus, Panji gitu. Dia bilang, setuju. Nih, gue ada buktinya nih. Oh iya, oke. Jadi dia ngejorokin lo juga sebenarnya. Hati-hati juga sama Aris. Soalnya ada acara-acara lain dia yang maju soalnya. Gue jorokin balik. Tapi ya, gue dan Haris pulang ke Jakarta dengan kesadaran bahwa, berarti ini nggak murni hanya permasalahan antara gue dengan masyarakat adat. Ada hal-hal lain. Yang mana, saya pikir-pikir sangat-sangat disayangkan ya. Maksud gue, these are just jokes. Kalau misalnya joke ini membuat lu khawatir sama citra dan elektabilitas, karena sebuah joke, ya mungkin citra dan elektabilitasnya nggak bagus-bagus amat kali. Sampai harus bermasalah banget sama sebuah joke gitu. Dan ketimbang lu mempermasalahkan, atau lu menggunakan resource lu untuk mempermasalahkan gue, ya pakai resource lu untuk ngangkat citra dan elektabilitas yang lu inginkan gitu. Tapi kan memukul lo itu juga memukul orang-orang lain kan di situ kan. Banyak orang yang kemudian hati-hati lo kalau ngomong diadukan ke Gue nggak tahu apakah itu bisa dibilang akurat, karena perasaan gue mah ini lebih ke Panji daripada situasi gitu. Jadi artinya ketika komedian lain ngomongin hal yang sama, mereka mungkin nggak masalah. Ini karena Panjinya aja, karena Panjinya mungkin dianggap punya pengaruh, dianggap punya kekuatan, dianggap terlalu berlebihan. Emang gue sih ngerasa personal ke Panjinya. Justru gue merasa, kalau gitu anak-anak mah bisa jalan terus. Ini mah bukan masalah kesenian stand up-nya, bukan masalah kebebasan berpendapatnya, bukan masalah censorship terhadap joke. Ini benar-benar murni Panjinya aja yang dianggap dendam personal ya. Sebelah sono gitu, iya. Dendam personal. Siapa gue? Nggak ada dendam personal terhadap lu berarti. Mungkin. Tapi lu mengundang nggak sih waktu di Mensrea itu, lu mengundang nggak sih politikus-politikus yang lu sebut? Nggak ada yang gue Atau lu undang. roasting? Oh, ada satu. Anies. Oh bukan, dia mau beli tiket. Dia mau beli tiket mulu dia. Makanya orang kan mikirnya kan di beberapa diskusi TV, dipikirnya Anies gue yang ngundang. Mas Anies mah selalu beli tiket gue dari tahun 2016. Tiba-tiba ada aja di situ. Bahkan acara, gue nggak tahu ya, acara-acara yang bukan acara gue juga dia suka nongol, emang waktunya lowong kali ya. tapi sebenarnya ini saya bisa katakan karena saya dapat dari informasi yang akurat, sebenarnya Wapres Gibran mau datang
Yakin lu? Lu undang? Nggak diumbang-umbang lu sama timnya? Gue bilang sama orangnya. Nah ini orangnya gue nggak tahu apakah dia bersedia untuk diungkap atau tidak ya. Tapi orang ini dekat dengan beliau dan orang ini bilang jok-jok lu tuh beliau nonton. Menurut orang ini beliau aman-aman aja. Terus dia bilang sebenarnya Gibran pengen nonton bro. Ya asal protokolnya nggak terlalu ganggu sih gue hayu. Yang pasti bakal seru nih karena gue udah tahu kan joknya kayak apa kan. Kalau ada beliau kan mungkin layar jadinya ngeliat ekspresi beliau mulu kan. Kalau kemarin kan Intel mulu yang disorot. Mungkin sekarang jadi beliau juga. Cuman pada akhirnya nggak datang. Kita tahu kenapa. Karena pada tanggal itu Demo ya. lagi Demo rusuh. besar-besaran. Iya. Oh ada deh yang enggak tapi dia beli akhirnya. Ahok tuh beli juga pada akhirnya. Datang dia? Nggak datang ya karena Oh, demo Demo. itu ya, rusuh Tom itu. Lembong juga beli. Tapi ya karena ya nggak di maksudnya ya wajar sih. Situasinya cukup mencekam kan pada saat itu kan. Itu kan 2 hari setelah Afan Kurniawan kan. Ya. Iya. Tapi nggak ada yang diundang. Walaupun gue tahu pasti banyak politisi, orang partai, anggota DPR yang ada di situ. Ya, kita juga dapat informasi ya, Cak ya, soal serangan ke lu gitu. Biasalah anak-anak ini biasa langsung ngumpulin Data. informasi gitu ya. Ini siapa nih yang main gitu. Dan ceritanya gimana, Cak? Langsung Pancingannya begitu ya? Nggak jelas. iya, dibuka. Baru datang sekali. Tapi permainan kalian begini mulu. Buka lempar, buka Cari aman dulu dia. Lu nyari aman. Iya. Udah hilang Gimana? 4 bulan sekali datang. Gila langsung kembali menang. buat gue nih. Demi Panji. Kembali Ya, buat kembali. gue. Betul. Keren emang. Silakan, Cak. Lu aja Gue juga deh. pengen tahu. Silakan, Gue juga Cak. pengen tahu. Jadi ada seorang politikus yang berkomunikasi waktu itu. Waktu kasus lu rame di Polda ya waktu itu ya. Atau di Bareskrim gitu. Pokoknya di Itu dua-duanya di minggu yang sama. dua-duanya iya. Terus gue nanya ke satu politikus ini, cukup berpengaruh lah gitu. Dia orang partai dia. Politikus orang partai. Terus gue tanya, "Bang ini teman-teman lo ya yang main gitu." Terus kalau mens rea mah enggak, itu kan kebebasan berekspresi, berpendapat, silahkanlah siapapun mengkritik gitu. Tapi yang Toraja ini ya perlu kita peringatkan gitu. Nggak gitu bahasanya. Perlu kita kasih pelajaran gitu tadi. Iya, cerita. perlu kita kasih pelajaran. Nah, Kan nggak letterlek kan, betul. Pram. Ngotot dia pengen itu. Soalnya framingnya jadi beda deh. Mesti kita kasih pelajaran. Iya. Lu memang bener ceritanya begitu. Oh gitu ya. Oh ya berarti nyambung lah sama temuan gua sama Haris. Betul. Iya. Ya udah oke. Lu akan Mungkin- melakukan apa nih tapi nih? dengan Mungkin adanya? pertanyaan selanjutnya adalah kalau mau ngasih gue pelajaran terkait Toraja, kenapa persis setelah Mens rea. Rea? Iya. Itulah makanya. Apakah ada hubungan dengan politikus yang lo sebut-sebut Gue dan lo roasting? yakin ada deh. Gue yakin waktu pertunjukan Jakarta selesai, lalu mungkin ada reaksi dari mereka. Reaksinya merasa gue mungkin harus dikasih pelajaran, sehingga dia nggak bisa, karena dia kemungkinan besar ya, pada saat itu mereka nggak tahu bahwa ini akan ada di Netflix. Sehingga mereka nggak bisa menggunakan bukti dari pertunjukan mens rea. Karena nggak punya rekaman, nggak punya apa, dia cari yang tersedia itu yang diramein. Ketika pada akhirnya munculnya di Netflix, terbukalah peluang untuk meramaikan dari sisi-sisi lain. Kan dilaporin dulu ke Polda Dia ya. dilaporin rame. Lu ngomong dia gitu. Ini yang mana sih? Yang ngantuk. Dia. Gue potong duluan tuh kalau jawabnya tuh. Main aman sekarang Panji. Dan apa? Potong duluan. Sekarang udah jadi budayawan, jadi Oh iya. Iya. Ya udah, sekarang kita masuk ke tema utama ya. Berapa duit yang lo dapat dari Netflix? Kenapa nanyain gue? Tidak bisa didisclose itu harus ngomong sama Netflix, lalu dia nanya gue. Jadi kami dapat info dari seorang yang bolehlah kita sebut sebagai Yuda gitu ya. Lo dapatnya 50 miliar tuh. Benar nggak? 100 kan? Itu 100. Yuda layak diinjek lehernya. Kalau emang segitu nilainya, ngapain balik ke sini gue? Gue di Bora-Bora gue. Libur gue, gila kali. Nggak ada lah segitu. Tetap rahasia ya. Iya, karena gue nggak nyaman untuk ngasih tahu angkanya. Maksudnya gue kalau mau nyombong sih bisa ya, segini angkanya gitu. Bisa kalau mau nyombong, pengen. Tapi kayaknya baiknya tidak deh. Tapi kontrak untuk berapa lama ditayangkan di Netflix? 10 tahun. 10 tahun, ada terus tuh.
Ada tahu. Sampai Gibran jadi presiden nanti misalkan ada terus. Wiu. Anda sangat ini ya, husnuzon dengan Gibran menjadi presiden. Ada terusannya 5 tahun lagi, Jan Etes. Iya ampun, muda bener tuh. Nggak kaisang Haris, kaisang dulu. Tapi 10 tahun berarti masih dua kali pilpres ya? Iya kan? Iya, 2 kali pilpres. Iya, 2 kali pilpres tuh. Iya. Itu lu tiap bulan dapat atau tiap tahun dapat? Enggak, aku udah dibayar. Sekali bayar. Ini adalah fee untuk menyewa mensrea ada di, karena kan pada dasarnya itu pertunjukan milik Comika. Tapi terus disewa untuk ada di platform mereka selama 10 tahun dan 5 tahunnya eksklusif. Oh, oke. Tapi kenapa lu memutuskan untuk kemudian menyerahkan kepada Netflix. Karena belum pernah lu lakukan sebelumnya kan? Sebenarnya gua tuh pengen banget ini ditonton sebanyak-banyaknya orang. Itu alasan pertamanya. Karena setelah lu nonton, lu ngerti kan kenapa gue pengen sebanyak-banyaknya orang nonton. Tadinya gue pengen naruhnya di YouTube, cuman ya itu kan tidak masuk akal mengingat cost yang keluar, lalu ngeliat sendiri pertunjukan seperti apa. Kosnya berapa sih? Gue lupa lagi. Nanti gue kasih tahu ya. Oh iya. Tapi jangan lu masukin. Gue lupa, tapi maksud gue dasarnya sih karena gue pengen seluas-luasnya. Pengen seluas-luasnya orang tahu, pengen sebanyak-banyaknya orang tahu. Walaupun gue nggak menduga jadi seluas ini. Karena pada akhirnya di luar dari jumlah subscribernya Netflix, itu klip keluar lagi kan, Yeah. dibajak-bajakin kan. Jadi sekarang gue berasa banget dampaknya gila-gilaan sih. Yang tadinya foto-foto sama gue biasanya anak-anak muda, sekarang segala macam kalangan, segala macam ekonomi, ibu-ibu, sosialita nyetop gue untuk foto-foto. Ini kata gue ini aneh banget sih. Tapi akhirnya yang gue inginkan tercapai juga, berarti ini Seluas-luasnya itu ya. seluas-luasnya gitu. Dan kalimat lu dipakai presiden. Menurut keyakinan saya dalam berbagai acara. Gue dengar, emang iya benar. Salah satunya di acara yang presiden ketemu dengan profesor dan guru besar. Oh. Menurut keyakinan saya, Panji anti asing. Enggak, bercanda. Aman Pak Prabowo, bukan saya orangnya nih bertiga. tapi ya seneng juga kalau misalkan catchphrase itu akhirnya dipakai sama presiden, berarti nyampe ke istana. Ya nyampe lah. Ci, tapi per hari ini data yang nonton berapa juta, Ci? Gue minta belum dikasih sih. Oh, belum dikasih ya? Kayaknya nggak bisa dikasih. Maksudnya gue nanya, boleh nggak sih gue tahu berapa banyak yang nonton? Terus jawabannya adalah nanti ya dikumpulin dulu, tapi tidak semua informasi bisa kami buka untuk umum. Oh ya udah deh. Sampai sekarang sih belum ada. Gue juga pengen tahu sih. Lu sekarang jadi stand up komedian yang paling ini dong, paling tinggi harganya. Mungkin. Cukup diplomatis gak? Mungkin ya. Ya dugaan gue ya. Harusnya begitu. Oke. Harusnya begitu. Kira-kira lu sama Deddy Corbuzier menangan mana nih? Kalau soal stand up ya pendengar gue lah, dia emang nggak bisa stand up. Tapi kalau bisa dibandingin sama harga dia sulap, nah gue nggak tahu tuh. Jadi gue nggak tahu. Gue menduga mirip. Mirip ya. Iya. Maksudnya duit terbesar yang gue pernah terima dari stand up dengan duit terbesar yang dia terima dari stand up, gue duga mirip. Sampai 15 M? Ini orang suka aneh nih angkanya. Kayak datang dari nggak tahu dari mana gitu. Ya, Yuda. Dapat cerita juga, bukan Ordal. sisi lonya gitu loh, bahwa ya gitulah harus bayar dan segala macemnya bla 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 gitu. Tapi ada satu pertunjukan, Pram, ternyata yang tidak pernah dipublikasikan Panji Yaitu? secara publik gitulah ya. Iya. Safety Tank kalau nggak salah. Kenapa? iya bener. Kenapa itu nggak pernah lo sebarluaskan? Itu sebenarnya pertunjukan pertama bertema politik gue. Tapi waktu itu gue tidak seberhati-hati mensrea. Lebih barbar. Iya. Karena waktu itu dalam pemikiran ini nggak ada turnya, nggak ada konten digitalnya, hanya bakal sekali, hanya di Yogyakarta. Ya udah. Akhirnya gue ngomong lebih longgar dan memang tidak dipublikasikan. Biarin jadi legenda. Apa yang lo sampaikan di situ? Biar mudah untuk dipahami, intinya joke di situ nyebut nama-nama yang kalau itu naik pasti akan mempermasalahkan. Karena track recordnya sering mempermasalahkan. Kebayang nggak? Misalnya siapa? Kan boleh dong ngasih Kan tahu. misalnya. Ya Allah, Militer. Hah? Militer.
Wah, itu nama banyak banget yang gue sebut. Dan beberapa yang disebut tuh tipikal yang gampang ke-trigger, gampang bereaksi, gampang mempermasalahkan gitu. Dan banyak pendukungnya. Banyak pendukungnya. Jokowi. Kayak contoh, kalau Jokowi mau gue sebut mulu. Tidak di level presiden. Oh, oke. Karena kalau di level presiden, kesebut mulu kan sama gue kan. Cuman, ya, gue ambil contoh untuk mengilustrasikan. Di Mensrea ada joke tentang Kang Deddy Mulyadi. Oke. Nah, itu kan juga sempat ramai. Karena gue bilang beliau kepala daerah content creator atau gubernur YouTuber lah gitu. Tapi kan ketika gue diserang, gue bisa bilang bahwa menyebut seorang gubernur itu YouTuber tidak sama dengan menyebut gubernur itu tidak bisa kerja. Beliau bisa kerja, hanya saja beliau suka nge-YouTube, kan gitu. Nah, itu kan penjelasan yang logis, sehingga serangan itu jadi invalid gitu. Karena gue nggak bilang beliau nggak kerja, gue bilang beliau YouTuber. Ada gubernur yang bisa kerja, yang ini juga bisa kerja, yang ini YouTube, yang ini enggak. Udah sampai situ doang. Nah, kerapihan penulisan seperti ini tidak ada di Septic Tank. Itu dia kurang lebihnya. Jadi gue daripada ribet dan daripada malas, plus ada alasan teknis kenapa gue nggak ada di situ. Karena pada saat itu suara gue hilang H-1. Jadi di atas panggung tuh lu akan ngelihat kalau lu ngeliat rekamannya. Di atas panggung tuh ada beras kencur. Karena suara gue tuh rusak. Jadi secara teknis juga nggak terlalu oke lah. Niat lu jelek mungkin, jadi dirusak dulu suara. Udah kena karma di depan. Kita hilangkan suaranya dia. Ya, karena suara gue hilang. Gue nggak tahu kenapa, kayaknya gue drop aja fisiknya. Oke, kita masuk ke tema utama ya. Setelah Mensrea. Itu kemudian muncul RUU penanggulangan disinformasi dan propaganda asing. Dan pemicunya memang lu gitu ya. Masa? Iya, setelah tayangan setelah itu gitu kan. Karena dari mana? Karena ini ada ceritanya, ya kan? Gimana Cak ceritanya, Cak? Nah, ini Hussein yang tahu. Cicak mulu Jadi gue nulis tuh waktu itu, kan setelah konten lu keluar di Netflix, Mensrea keluar di Netflix, Prabowo gelar retret kan. Dia nunjuk spesifik, membicarakan soal itu, soal Mensrea. Oh iya? Dan kalau bisa, dibuat aturan seperti di negara-negara lain, supaya tidak terjadi disinformasi. Contohkanlah negara-negara itu. Lalu yang ditugasin adalah Yusril, Menko Yusril sama Menteri Hukum. Menteri Hukum ya. Supratman Andi Aktas. Maka draft itu kan beredar tuh. Jadi kalau misalkan ada DIM itu ya, DIM-nya itu beredar. Jadi kalau misalkan itu jadi itu barang, semua salah lu, Ji. Iya. Lu merasa bersalah? Lu masalah nggak lu? Pertama-tama saya cukup tersanjung, saya dibahas di dalam rapat satu, tersanjung karena gue cuma pelawak. Tapi yang kedua, bukan. Menurut gue itu lebih menggambarkan reaksi mereka ketimbang konten gue. Maksudnya stand up comedian seperti gue tuh sebenarnya seharusnya tuh tidak spesial. Di luar negeri komika kayak gue tuh nggak spesial. Banyak komika kayak gue gitu. Dan bahwa responnya adalah sebuah pembahasan yang akan menghasilkan produk seperti ini, itu lebih menggambarkan mereka daripada menggambarkan gue. So it's not on me, it's on them gitu. Ngerti maksudnya? Merekanya kenapa? Nggak mau dikritik? Atau apa? Berlebihan aja menanggapi sebuah joke. Atau lu melihat ada gejala apa ketika ada sebuah lawakan kemudian diseriusi gitu ya? Itu kan berarti ada politikus atau pemerintah yang lu sebut-sebut kan baperan kan artinya? Secara umum, gue tuh selalu merasa belakangan ini, ya terutama di pemerintahan ini ya, ada kesan bahwa pendapat yang diperbolehkan untuk bersirkulasi hanyalah pendapat yang pemerintah inginkan. Oke. Jadi bukan cuma ngomongin Panji. Kayak contohnya tuh siapa tuh? Anak BEM UGM ya. Oh yang Tio. kritik soal MBG itu ya. Iya, dianya diteror, ibunya diteror. Ini juga terjadi di orang-orang lain. Ini terjadi di kalian. Setiap kali ada yang mau punya pendapat yang berbeda, selalu dirapihkan lah gitu. Di apa ya? Gue nggak mau ada operasinya lah. Termasuk Mensrea gitu. Dan ini sangat disayangkan. Gue waktu itu gue ngobrol sama siapa ya, gue lupa. Tapi waktu itu dia bilang, lu tahu nggak sih kenapa sebenarnya Mensrea jadi gede banget?
Karena orang udah lama nggak dengar opini yang berseberangan dengan opini pemerintah. Kalau kita pikir-pikir ya, udah lama banget soalnya. Kayak oposisi di politik udah nggak ada. Harusnya ada nih PDIP. Tapi kan sejak... Tapi PDIP. Ya tapi kan sejak si siapa namanya? Hasto dapat apa? Abolisi. Amnesti. Terus kan terkesan seperti yang ngomongnya sih kami akan selalu berseberangan dan segala macam, tapi ada banyak isu nggak bunyi. Terus para ulama, kalau kita ingat ada zamannya tuh para ulama tuh justru kritis gitu kepada pemerintah. Terus kita nggak dengar. Media sedikit sekali. Kita pernah diskusi ini di Skakmat. Sekalinya ada dikirimin babi. Jadi Siapa kayak itu? Jadi kayak rakyat tuh udah lama banget nggak dengar ada perdebatan akan apa yang pemerintah lakukan gitu. Biasanya media lakukan, sekarang nggak sekeras dulu. Biasanya ulama lakukan, nggak sekeras dulu. Biasanya partai yang berseberangan, nggak sekeras dulu. Muncullah Panji ngomong kayak gini, gede banget. Terus ada operasi yang dilakukan terhadap si Panji gitu. Berarti kan sebenarnya kan pertanyaan besarnya adalah kenapa diskusi itu tidak ada? Kenapa, apa istilahnya tuh di politik, lawan politiknya namanya apa? Oposisi. Kenapa suara oposisi itu tidak ada? Itu yang sebenarnya harus kita kembalikan dalam diskusi politik ini kan. Jadi gue rasa apa ya, gue nggak tahu istilahnya apa, tapi intinya menyelesaikan masalah dengan cara yang salah lah. Oke, lu melihat karakter pemerintah sekarang minim atau bahkan nggak ada oposisi dan kelompok pengkritik itu selalu quote and quote ya diganggu ketika menyuarakan keresahan-keresahan masyarakat. Lu sendiri setelah ini akan melakukan swasensor nggak terhadap materi-materi komika lu gitu? Tidak, nggak bisa gue, nggak sanggup mengubah diri gue gitu. Jadi nggak laku juga berarti? Hah? Jadi nggak laku juga kemungkinan? Jangan dong laku terus. Gimana sih lu? Saya kan butuh hidup. Ya nggak, kalau kemudian lo sensor gitu ya? Ya mungkin kan, jatuh, ya. Tapi ya terlepas soal laku nggak laku, selalu ada market untuk clean jokes atau safe jokes. Hanya saja A, gue nggak jadi diri gue sendiri, dan B, orang berharap itu dari gue. Sekarang kalau misalkan tadi yang gue bilang benar, terus kemana lagi coba orang mencari opini yang berbeda dari opini yang pemerintah lempar gitu. Karena ngomongnya mulai sembarangan. Udah sembarangan dari kapan tahu? Siapa nih? Pemerintah. Maksud lo pemerintah itu kan, lu kan ngomong sembarangan. Ini deh, spesifik lah. Ini menurut keyakinan saya Pak Prabowo. Ini kan kemarin dia ada pidato yang dia bilang, kita ini kan negara agak demokrasi ya. Agak demokrasi. Iya nggak sih? Iya kan? Iya kan? Iya. Kalau negara lain tuh ada yang sekarang ada, orang yang nggak ada. Iya kan? Kok suara lu berubah gitu sih? Apa artinya? Impersonating. Apa artinya? Iya, terus dia bilang gini, jangan-jangan lebih bagus yang itu. Terus dia bilang, ada wartawan lagi ya? Ada orang-orang asing lagi, aduh gitu. Maksud gue, itu adalah hal-hal yang dikatakan di ruangan tertutup gitu. Untuk ngomong secara terbuka kan, itu kan berarti menunjukkan menurut gue ya, kesembarangan, terlalu sembarang gitu. Sengaja berarti? Menurut gue nggak sengaja, tapi lebih ke complacent karena nggak ada suara yang menghajar itu. Kalau kita punya partai oposisi yang benar-benar partai oposisi, abis itu. Kalau kita punya media yang benar-benar independen dan punya keberanian untuk bersuara, abis juga tuh. Kalau kita punya influencer-influencer yang belum terkooptasi sama pemerintah, mungkin udah rame semua tuh. Tapi sekarang enggak, sekalipun ada, dilempar molotov, dikirimin babi. Nah itu kan yang jadi masalah gitu. Nah moga-moga sih gue tetap jadi gue, dan gue jadi orang yang akan terus mewakili keresahan masyarakat. Lu melihat gak ini pola-pola atau gejala menuju negara otoriter? Kalau pemerintah tidak melakukan apa-apa terhadap teror yang masyarakat sipil terima atau jurnalis terima, iya. Absennya pemerintah dalam menyikapi hal-hal seperti ini harus jadi indikator bahwa ini negara ngarah ke sana. Walaupun kan otoriter kan duganya kan pemerintah yang langsung menggunakan tangannya sendiri ya untuk menekan gitu. Cuman kan tentu bukan itu yang kita lihat sekarang. Ada tangan-tangan lain atau tangan-tangan misterius. Tapi kalau rasa aman itu tidak tercipta,
karena pemerintahnya diam saja, ya kita bisa menuduh bahwa ya ini mah ngarah ke otoriter. Prabowo padahal juga ngomong, katanya di bawah Prabowo otoriter. Prabowo kan suka ada ya coba perhatiin dia kalau pidato kan suka gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Prabowo itu selalu berkebalikan dengan apa yang terjadi sebenarnya menurut lu? Menurut gue ya, kemarin beliau bikin pernyataan katanya angka kemiskinan, beberapa kepala daerah memberi laporan ke saya, Turun. angka kemiskinan turun. Gue nggak tahu beliau nggak dikasih tahu, atau beliau tahu tapi lupa, atau beliau tahu tapi nggak mau menggunakan itu sebagai sampel. Tapi kalau beliau ingat berita ada anak umur berapa tuh yang meninggal karena 10.000? Yang NTT, Ya, Yang nggak bisa beli buku Anak ya. SD. bisa beli buku betul. sama Oh, di Ngada itu. anak SD. pensil, ya, karena nggak ada uang 10.000 terus dia bunuh diri. Kalau Pak Prabowo tahu itu dan tetap bicara seperti itu, mengkhawatirkan sekali. Kalau Pak Prabowo nggak tahu karena nggak diberitahu, juga mengkhawatirkan sekali. Karena lingkar terdekatnya seperti tidak khawatir ketika presidennya membuat sebuah pernyataan yang rakyat tahu, nggak seperti kenyataan di lapangan. Bahaya kan? Ya. Rakyat tahunya seperti ini, lalu circle-nya membiarkan beliau untuk ngomong seperti itu. Kan jadi ada jarak antar presiden dengan rakyatnya. Kok presiden gue ngomong kayak gitu sih? Gue baru aja baca loh kemarin. Gitu. Bubble tersendiri ya. Iya. Istilah gua tuh waktu itu. Iya. Nah, ini menariknya Prabowo itu bilang bahwa influencer terus juga selebritas gitu ya yang mengkritik itu merupakan antek asing. Kenapa? Karena mereka kuliahnya di luar negeri ya kan dan dibayarin pemerintah asing gitu. Jadi mereka lah antek asing. Itu kata Prabowo. Pokoknya Pak Prabowo juga pernah sekolah di luar. Itu dia. Kan ada buku Paradoks Indonesia dan Solusinya oleh Prabowo. Nah ini Paradoks Prabowo dan Solusinya. Bagus banget. Prabowo, paradoks Prabowo dan solusinya. Lu yang bilang ya? Lu enak aja lu. Kena deh. Enak aja. Gue cuma ngulang. Lu merasa ini terlalu menyederhanakan nggak sih? Atau Iya. memang sengaja gitu. Lu kuliah di luar negeri ya udah lu antek asing gitu. Tapi emang bener beliau mengatakan itu karena pengkritiknya sekolahnya di luar. Betul kan? Emang ya? Ada pernyataan resmi kayak gitu? Ya bahkan juga Tempo juga disebut-sebut dalam. Kita sudah Di, nulis ya, di rapat Ken, ya. yang itu sama guru besar. Iya. Nggak secara terbuka. Tempo 3 menit dibicarain sendiri ya. Menurut gue itu Iya. gegabah sekali. Karena siapapun yang ada di lingkaran dia pun pasti ada yang kuliah di luar negeri. Ponakannya? Hah? Thomas? Iya. Iya. Ya nggak so jauh. Ya artinya yang terafiliasi lah ya dengan asing gitu. Ya cherry picking gitu istilahnya tuh. Iya. Pak Prabowo tuh kayak cherry picking gitu. Ya, sebenarnya kan semua kan permasalahannya sama ya. Siapa yang memberi informasi apa kepada beliau sehingga beliau bikin pernyataan seperti apa gitu. Ya itulah. Iya. Tapi setiap pemerintahan kan kalau kita tahu selalu punya label tersendiri terhadap kelompok kritis ya. Zaman Jokowi misalnya terhadap kelompok kritis dia melabeli Kadrun. kadrun. Tempo kadrun, Panji kadrun, lu dua-duanya lah. Anti asing dan kadrun. Gitu. Masuk kita. Kita juga ya, di eranya Prabowo pun ada labelisasi itu gitu. Kelompok kritis disebut anti asing dan sebagainya. Menurut lo, label-label seperti ini apa sih bahayanya gitu? Mungkin apakah akan menimbulkan polarisasi Iya. sosial atau Iya. bahkan lebih bahaya lagi? Akan menciptakan polarisasi dan akan menciptakan witch hunt gitu. Untuk yang nggak familiar ya jadi kayak berburu liar gitulah. Pokoknya semua ini kalau misalkan benar-benar nyampe ke masyarakat lalu didorong dengan pendengungnya bahwa siapapun yang kuliah di luar adalah antek asing yang ingin menjatuhkan pemerintah, betapa bahayanya witch hunt-nya. Semua yang kuliah di luar dianggap jadi musuh. Bahaya sekali dan mungkin akan berbalik ke mereka sendiri. Cuman ya itu akan menciptakan polarisasi. Polarisasi ujungnya demonisasi, lalu rakyat kemudian main hakim sendiri. Kita jadi capek mempermasalahkan sesuatu yang sebenarnya nggak perlu kita permasalahkan. Ini kayak hantu gitu, kayak memperdebatkan dan mengejar hantu gitu. Hantu atau halu sebenarnya? Anjay. Bagus banget. Wartawan Anda ya. Red Pen investigasi. Iya, halu sih. Halu ya? Iya. Jadi kayak ada orang punya halusinasi,
halusinasinya diburu gitu. Padahal Faktanya kata siapa ini ada gitu. Menurut gua. Iya. Bahaya sekali. Tapi lo antek asing bukan? Enggak. Kalau dari Gua kalau antek dari- istri gue. Kayaknya house chores mulu gue. Kalau dari indikasi-indikasi kan lo memenuhi syarat tuh sebagai antek asing, ya kan? Satu, lo lahirnya di Singapura, ya kan? Iya. Yang kedua, lo mengkritik terus pemerintah. Iya. Ya, yang ketiga lo menerima dana asing. Mana? Netflix, Oh, ya kan? iya. Dapat duit asing, benar kan? Tinggal di luar negeri. Tinggal di luar negeri terakhir. Iya. udah 4 kriteria tuh masuk semua. Satu lagi, Iya. kadrun. Kadrun. Mantan Quote kadrun atau lagi. kadrun? Pendukung Anies kan Anda dulu ya? Dulu ya, betul. Dulu, ya. Dulu, saya jubirnya dulu. Jadi gue masuk kategori antek asing. Plus kadrun. Plus kadrun. Gue jadiin kaos deh nanti. Jadiin kaos baru tahu deh, bukan cuma menurut keyakinan saya. Antek asing nanti. Capek banget. Tapi nggak tahu, gue ngerasa antek asing itu adalah label yang usang menurut gue. Iya. Kayak dulu pernah ada kan, antek asing itu. Sekarang muncul, ya mungkin karena presidennya presiden yang datang dari generasi yang lampau ya. Jadi masih apa istilahnya istilah yang kita pernah dengar dulu gitu. Udah usang gitu ya. Menurut gue iyalah. Istilahnya atau orangnya? Iya. Tapi menurut lo itukah bentuk propaganda? Apa tuh? Label antek asing. Bentuk gue sejauh kan kalau propaganda kan kita ngomonginnya ada concentrated effort untuk melabel atau menyebarluaskan label itu. Ya. Sejauh ini kan gue dengarnya cuma dari Pak Prabowo. Tapi kalau misalnya ternyata udah turun ke sosmed terus ada bacaan bahwa ternyata misalkan istilahnya drone emprit gitu ngelihat oh ternyata ada penggerakan istilah antek asing oleh kalangan-kalangan tertentu ya mungkin udah propaganda hitungannya. Bukankah sudah juga di medsos rame antek asing? Lo kan pasti sudah disebut-sebut antek Di asing dong. mention itu Di-mention. antek asing. Sejujurnya gue agak kurang ngeh tuh kalau gue di labeli antek asing. Nggak tahu gue, nggak nyampe sih ke gue. Atau gue nggak ngeh ya. Atau lo nggak buka medsos? Buka gue. Buka kok. Gue aktif di Twitter, di Threads, di Instagram, di YouTube, tapi gue sih nggak nemu. Mungkin ada ya, tapi terus gue nggak pernah terlalu memikirkan, jadi nggak pernah nempel di kepala gue. Iya, iya. Bahwa gue dilabeli antek asing. Ji, lu kan di eranya Jokowi kan sering mengkritik Jokowi juga ya. Dan ini kan pemerintahan Prabowo berjalan setahun lebih gitu ya. Kalau menurut keyakinan lu gitu, Ji, setahunnya Jokowi dengan setahunnya Prabowo lebih buruk mana, Ji? Hussein. Menjebak Anda ya, tapi saya pengen jawab lagi. Periode pertamanya Pak Jokowi, tahun pertama periode pertama Pak Jokowi, dan tahun pertama periode pertamanya Prabowo. Oke, bagusan Jokowi. Periode pertamanya Pak Jokowi bahkan, nggak usah tahun pertama deh. Periode pertamanya Pak Jokowi lebih bagus daripada periode keduanya beliau. Lebih bagus daripada periode pertamanya Pak Prabowo. Itu menurut keyakinan. Kenapa? Kayaknya Pak Jokowi waktu di periode pertama tuh masih, gue nggak tahu apa yang terjadi ya, tapi masih menjaga idealisme, apa nama programnya beliau, Nawacita, masih ngejaga itulah. Kan gua pun lebih banyak mengkritik pas sudah masuk periode 2, karena udah mulai kelihatan tuh. Pokoknya pasca pernyataan saya ini udah nggak mungkin lagi jadi presiden. Saya akan melakukan semuanya total yang terbaik di periode. Setelah itu ke belakang tuh, mulai berasa banget. Wah, kok malah jadi tambah Aur-auran ya? iya menurut keyakinan gue mah. Iya. Tapi itu jawaban Anda. Itu yang Anda carikan itu. Tapi kan lu juga nggak fair dong. Prabowo kan baru 1 tahun lebih. Ya kan dia yang nanya tadi. Iya nggak. Maksud gue membandingkannya kemudian dengan 5 tahunnya Jokowi gitu ya. Iya. Seolah-olah lu meyakini bahwa ini pemerintahan ini sudah pasti jelek nih sampai 5 tahun sampai Enggak, berakhir. Dia nanyanya 1 tahun sama 1 tahun. Iya. Tapi kalau misalnya sekarang Pak Prabowo udah berapa sih? Udah berapa lama? Udah lupa lu ya? 16 bulan kalau nggak salah. Lupa Lama kok, banget males. sih. Udah berasa lama banget ya. Berasa lama. 16 bulan. 16 bulan. 3 tahun lagi, Ji. 3 tahun lagi kayak gini ya. Hmm. Tayo. Kurang nyaman sih. Harus diakui. Aku kurang nyaman sih kalau 3 tahun masih kayak gini. Nanti kita lihat apa yang terjadi. Tapi kalau dibandingin dengan 16 bulan pertamanya Pak Jokowi di periode 1 sih, kalau 16 bulan versus 16 bulan ya, sih bagusan Pak Jokowi. Berapa nilainya masing-masing kira-kira? Gue kalau misalnya Pak Jokowi, gue bilang
16 bulan pertama Pak Jokowi gue bilang 6 lah. 6. Karena terlalu cepat juga untuk ngasih nilai tinggi kan. Iya. Kalau yang ini 16 bulan pertama. Tapi Pak Prabowo ini nasibnya selalu dikasih rating ya. Dari zaman debat ya. Hati-hati, jangan sampai 11 nih. Sampai ingat lo 11 itu lo. Iya loh, sampai dendam loh. Gue kasih 4 dah. Nggak kebagusan itu. Merah. Itu. 4 dari mana? Lu main aman lu ya. Dari ngasih 4 ya? 10. Masa 4 dari 5? Ji. Emang bintang lu. Hah? Lu main aman ya ngasih 4 dari 10. Ya karena lu nodong gue sekarang sih. Kalau gue dikasih waktu untuk mikir lebih dalam, mungkin jawabannya berbeda. Lu jadi nggak seru nanti. Karena rasanya sekarang adalah rasanya jelek, udah gitu aja. Rasanya jelek. Rasanya ponton merah lah, nilai merah lah. Jelek atau jelek banget? Lu nggak, kita pengen tahu perspektif seorang Panji Jelek, gitu. jelek. Kalau menurut gue jelek. Anak kata polisi itu begitu, ya nggak? Ji, dari sebanyak programnya Prabowo, yang menurut lo paling jelek tuh apa, Ji? Ini kalau ngomongin spesifik program ya. Program. Tadi kan gue ngasih nilai, berapa tadi gue? 4. 4 karena ada banyak hal. Komunikasi publiknya jelek menurut gue. Terus kecemasan masyarakat untuk beropini. Terus jauhnya ucapan beliau dengan kenyataan yang jelas sama masyarakat. Kalau program MBG, gue itu salah satu yang suka sebenarnya sama program MBG. Datang dari latar belakang, anak-anak gue juga datang ke sekolah, dikasih makan gratis, walaupun gue nggak gitu yakin itu bergizi ya. Tapi dapat makan gratis. Namun yang terjadi di sana kan adalah program yang udah jalan dari lama. Kita baru mulai sekarang. Nah, yang sekarang yang terjadi di Indonesia tuh menurut gue eksekusinya tuh apa ya? Kayaknya oversimplifikasi kalau gue hanya ngomongin soal eksekusi. Soal komunikasi publiknya juga Pak siapa namanya? Kepala Dadan. Kepala BGN ya, Dadan. Pak Deden bilang, oh ini periode sekarang cuma 50 yang keracunan dikit atau berapa gitu kurang lebihnya. So gue satu juga harusnya nggak boleh ada, ya kan? Terus soal teror yang didapatkan dari anak-anak atau orang tua atau guru yang mempermasalahkan konten dari MBG, maksudnya isinya dari MBG. Ya. Setiap kali anak-anak protes, kemudian anak-anaknya mendapatkan apa namanya tekanan gitu, Intervensi. iya gitu, kayak apa ya, kayak nggak ada orang yang cukup kuat dan satset dan bagus kerjanya untuk ngurusin MBG. Jadi nggak tahu ya, gue sih sangat kecewa. Kecewanya tuh agak berlebih karena gue tuh berharap banyak sama program ini. Ingat nggak dulu waktu SJSN ada sehingga ada BPJS, itu gue juga mengikuti prosesnya dan suka. Dan memang pada awalnya berantakan sih. Mungkin sampai sekarang masih ada apa ya yang belum terbayar ya. Tapi kita tahu gagasannya bagus. MBG juga menurut gue bagus. Gue waktu itu pernah datang ke salah satu dapur yang ngurusin MBG. Di mana? Waktu di wilayah Toraja. Oh. Terus dia cerita soal berapa sekolah yang dia berikan, berapa posyandu, berapa puskesmas untuk si ibu hamil. Jadi sebenarnya secara program tuh gue ngerasa kalau lu mau menurunkan angka stunting, support ibu-ibu dengan makan bergizi, itu udah benar. Tapi terus ini nggak bisa jadi bancakan orang gitu. Jadi proyeknya orang-orang tertentu, klaimnya aja adalah untuk menghidupkan perekonomian setempat, tapi ternyata tidak, ada jajanan yang maksudnya datang dari Jakarta, maksudnya apa sih, makanan kemasan gitu-gitu. Dan ya itu yang paling mengecewakan adalah setiap kali kita mau ngomongin, setiap kali kita mau kritik, terus gitu ada tekanan lah gitu. Kayak buset, harus sempurna banget nih program. Gitu. Dan tambah kecewa adalah karena sebenarnya ini tuh program andalan. Kalau ini program andalan, kasih lihat fokusnya dong. Kasih lihat bahwa memang fokus ke sini dan pastikan eksekusinya benar. Tapi kalau misalkan masih ada aja yang keracunan, terus masih ada aja yang telur mentah, kan terus kan ya ampun, gimana sih, serius nggak sih punya program itu? Abis itu diklaim di luar ketika lagi ke internasional, program ini begini, program ini begitu, kan menyebalkan lah. Tapi jadi bahan ini loh, studi banding Jepang, White House gitu kan, pada datang gitu kan, klaimnya begitu. Ya, pada datang dan hasilnya apa?
diklaimnya hasilnya apa? Satu, Positif. satu kita aja nggak tahu beneran datang atau enggak. Ya. Namanya juga klaim ya kan? Namanya juga klaim. Oh, kita nggak pernah mengetahui kebenaran dari klaim itu? Belum ada? Enggak, karena kalau kita melihat juga MBG ini kan ada juga tuh pejabat yang kemudian ngomong bahwa pemerintah Jepang studi banding ke sini gitu loh untuk MBG-nya. Nah, padahal di sana kan udah jauh lebih dulu ketimbang kita gitu ya. Ya, lebih maju kan. Lebih maju Iya. gitu loh. Dan kita kan nggak tahu ya pembelajaran apa yang dia dapatkan setelah ke sini. Iya. Belum tentu positif kan? Belum tentu setelah ke Indonesia bagus nih, ayo kita tiru. Bisa aja pas datang ke Indonesia jangan gini ya guys. Atau jangan-jangan cuma WA, gimana gitu. Jadi ya maksud gue, ya gue nggak tahu sih. Ini program yang dikesankan program yang penting di mata Pak Prabowo, tapi eksekusinya nggak menggambarkan ini program yang penting di mata Pak Prabowo. Layakkah menurut lo program ini dilanjutkan? Gue sih pengen program ini dilanjutin. Tapi ada banyak yang mesti diperbaiki. Ada banyak yang kita jadi kayak mesti. Tapi gue tahu ya, kereta kalau udah jalan kenceng tuh ngeremnya susah. Tapi harus ada sesuatu yang dilakukan untuk memastikan ini benar gitu. Ya mungkin ketuanya diganti atau mungkin ada semacam audit yang dilakukan kepada dapur-dapur ini. Karena kalau enggak, anak-anak harusnya pada sehat, malah pada sakit kan sangat berlawanan dengan spirit MBG-nya kan. Gitu. Bahasanya udah politik banget nih, Pram. Lu memang pernah nggak sih ditawarin untuk masuk ke partai politik gitu? Oh, Setelah dulu rame-rame ini, Oh enggak, maksudnya. kalau setelah rame-rame ini enggak. Dulu mah sering. Dimingin-mingin beasiswa ke luar negeri gitu-gitu. Dari mana tuh? Bi? Nah, waktu itu, ini udah lama banget, Pram. Sebelum gue stand up. Zaman-zamannya gue masih, karena kan rap gue sebenarnya kontennya agak mirip kayak stand up gue ya. Topiknya masih mirip gitu. Waktu itu, pada satu periode yang sama, hampir semua partai itu ngubungin gue, nawarin beasiswa. Ternyata belakangan gue tahu si Komisi 10 pada saat itu punya leadership program. Oh, dari Iya. tahu. Di mana lu si setiap nggak tahu setiap anggota DPR atau mungkin setiap partai, gue nggak tahu gimana pembagiannya, itu bisa ngasih beasiswa sama calon pemimpin bangsa. Ada kuotanya mereka sih. Iya, tapi abis itu afiliasinya harus ke partai tersebut gitu kayak lu mau. Tapi itu yang bikin gue kesel. Semuanya ngomongnya sama. Lu pasti mau kan kuliah ke luar negeri? Nggak pernah kepikir kan lu kuliah ke luar negeri? Kayak gue nggak bisa aja nih. Terus bilang, tapi nanti kalau kuliah ke luar negeri harus setianya sama partai kami. Dalam hati, ntar gue keluar negeri nggak pakai duit lu. Akhirnya gue tolak-tolakin. Kejadian juga. Terbukti. Lu juga menyinggung soal komunikasi publik Prabowo atau pemerintahan Prabowo yang jelek ya. Iya jelek kalau kata gue mah. Tapi sebenarnya ini gak sih, kita jadi hiburan gak sih ketika lu ngelihat komunikasi publik yang semacam itu gitu ya, dengan segala macam lah, begitu banyak ya kan, mulai dari zamannya dia dulu kepala babi dimasak aja dan segala macamnya sampai sekarang masih berlanjut. Iya. Iya benar-benar masih berlanjut. Kalau itu gua nggak siapa tahu namanya yang bilang itu? Hasan Nasbi. Hasan Nasbi waktu itu bikin pernyataan tuh terkait mensrea. Yang dia bilang itu kan membuktikan ekonomi Indonesia bagus. Ya kan dia ngomong gitu kan. Gue lihat. Iya, enggak, itu membuktikan gue yang jago. Ya, kalau dibilang hiburan yang nggak asoy, nggak asik itu. Iya, bete lah. Iya. Tapi ya sebagai pelawak, peran gue yang ngetawain. Dan lu dapat bahan banyak kan? Iya, selama mereka masih kayak gitu ya, gue selama itu pun gue punya bahan untuk ngetawain mereka. Nah itu maksud gue. Lu nggak bisa ngapa-ngapain juga kan dalam kondisi sekarang ini. Paling lu hanya bisa mengkritik dan segala macam. Tapi mereka tidak pernah berhenti memberikan bahan buat kita semua. Iya. Untuk mencela mereka, Iya. untuk menertawakan mereka gitu. Iya, itu yang bikin gue sebel. Kelakuan mereka A. Gue bercandain bete. Ya kalau nggak mau gue bercandain, ya jangan A kelakuannya. Yang bener lah gitu ya maksud Iya, lu. kenapa gue yang salah? Gue mah ngerespon elu. Masa gue nggak? Kalau lu nggak mau gue ngerespon lu, ya jangan begitu kelakuan lu. Nggak gue respon dah. Kalau pengen seorang pelawak kehabisan bahan, jalankan Indonesia jadi negara yang adil dan makmur. Habis bahan pelawak. Habis. Tapi selama masih kayak gini keadaannya, ya pelawak muncul terus. Berarti kondisi ini membuka lapangan kerja baru untuk para calon stand up comedian ya? Harusnya seperti itu. Terutama yang muda-muda ya, yang lebih nggak punya resiko. Maksud gue
anak gue remaja 2. Gue udah menikah dengan 2 anak remaja. Gue tinggal di Amerika Serikat yang diongkosi dengan uang rupiah. Yang semakin melemah. Yang juga semakin melemah. I have so much to lose. Tapi gue masih, I go hard gitu loh on these jokes gitu. Gue yang punya so much to lose, itu berani untuk ngambil resiko, ngambil joke-joke ini. Anak-anak muda yang nggak punya resiko sebesar gue, harusnya lebih berani lagi gitu. Kebayang nggak? Belum berkeluarga, belum punya tanggung jawab, masih ngebangun karir, harusnya lebih berani lagi berpendapat dibanding gue. Yang udah tuir dan punya segala macam resiko aja masih tetap berani, apalagi lo yang nggak megang resiko apa-apa gitu kasarnya. Ji, ini gue teringat di Pilpres kemarin ya, banyak stand up komedian maupun aktor dan pelawak yang kerap mengkritik Jokowi ketika itu dia nggak dapet job. Nah sekarang gimana situasi di komunitas lu gitu Ji ya? Apakah semakin banyak stand up komedi yang mengkritik pemerintah setelah kasus Mensrea, atau jangan-jangan mantap Bang Panji gitu-gitu? Silakan terus Bang Panji gitu. Artinya mereka memupuk kritik-kritik itu lu aja yang ngomong ke publik. Gue sih ngelihat lagi ada tren anak-anak stand up lagi pada rajin bikin pertunjukan justru sekarang. Jadi apa yang terjadi sama gue tidak membuat mereka gentar, dan dugaan bahwa mereka nggak dapet job kelihatannya direspon dengan mereka bikin job sendiri. Kebayang nggak? Jadi daripada nunggu job masuk, ya udah gue berkarya aja. Berkarya kan inisiatif gue yang ngebangun fanbase gue dan segala macam. Yang mana gue percayanya emang jalurnya seperti itu, karena job datang dan pergi kan. Mending lu bikin job sendiri, bikin karya, bikin pertunjukan, dan itu yang kelihatan terjadi. Nanti nih dalam waktu dekat di Netflix akan ada lagi spesial dari stand up comedy Indonesia. Soal politik juga atau? Nah, enggak. Tapi itu menggambarkan bahwa ada sih yang temanya agak sedikit politik, tapi maksud gue itu menggambarkan bahwa produktivitas stand up comedy di Indonesia tidak menurun karena ini. Akan ada terus, akan muncul beberapa. Perasaan gue mengatakan tahun ini sendiri di Netflix mungkin akan keluar 5 minimal. Banyak kan tuh? Banyak. Dari tadi nggak pernah. Setelah Mensrea kebuka kerannya. Dan itu juga justru didukung oleh kondisi pemerintahan saat ini. Iya. Iya. Kasih terus. Ada berkahnya juga ya berarti. Ada berkahnya juga. Lu melihat ada pergeseran cara orang mengkritik gitu ya setelah lu rame, dari misalnya mengkritik secara terang-terangan kemudian jadi satir seperti yang lo lakukan? Sejujurnya gue agak kurang merhatiin tuh. Gue sih untuk sejauh ini nggak merasa ada perubahan apa-apa ya. Tapi mungkin terlalu cepat untuk nanya gue sekarang sih. Kasih gue waktu, nanti mungkin gue bisa ngelihat. Sejauh ini dari pertunjukan yang akan ada, kelihatannya sih masih sama. Masih sama frontalnya. Masih sama kerasnya. Ya kita lihat aja. Moga-moga rakyat terhibur. Gue bisa memperkirakan jawaban lu gitu, tapi gue pengen tahu nih, ada nggak sih sebenarnya politikus yang paling lo takutin gitu? Paling ditakutin? Paling lo takutin atau paling lo jiper kalau berhadapan sama dia? Untuk mention atau kemudian lo tahu ini bakal menimbulkan masalah buat lo nanti. Di antara semua politikus yang ada? Nggak ada. Nggak ada di sini. Nah, Nggak itu gue udah menebak jawaban lo itu sih. Tapi kalaupun kemudian serius, lo pasti akan jawab nggak ada gitu loh. Karena lo nothing tulus saja gitu. Karena cuman katakanlah di antara semua ini, di antara semua politikus ini, siapa sih yang paling lo males untuk membahasnya? Pertanyaannya menarik karena yang membuat seorang politisi jadi bahan komedi gue pasti adalah karena kelakuannya. Kalau kelakuannya main aman, nggak kesebut sama gue. Tapi kalau kelakuannya rada sembarangan, pasti kesebut. Karena pelawak pasti nyari ironi. Oke. Kalau nemu ironinya pasti jadi. Makanya track recordnya kan Pak Luhut disebut, AHY disebut, Anies, Ahok, Ganjar, segala macam. Semua poros tuh kesebut sama gue. Karena ketemu ironinya. Selama ironinya ada, pasti kesebut. Tapi kalau ada politisi yang sebenarnya punya peran yang pivotal gitu ya, perannya penting di politik Indonesia, tapi dia mainnya cantik, gue agak susah. Harus gue akuin, gue agak susah ngebahas. Apa yang mau dibahas? Kan yang bikin orang ketawa karena orang ngerti lucunya di mana. Jadi harus ada konteks referensi yang dipahami. Nggak bisa tuh gue
misalkan gue tahu Cica sebenarnya ya di balik pernyataan di depan publik itu sebenarnya ngaco banget nih, ngaco. Tapi publik nggak tahu, ngeliatnya ini bagus-bagus aja. Kalau gue jadiin bahan bercandaan berdasarkan apa yang gue tahu, nggak ketawa penonton, karena referensinya nggak sama. Gitu. Jadi sejauh ini nggak ada sih yang gue males untuk bahas. Pokoknya asal gue nemu, pasti gue bahas. Orang waktu di acaranya Mata Najwa, kalimat pertama gue, saya pengen ngebahas Luhur Binsar Panjaitan, satu aula langsung, gitu. Jadi nggak ada sih. Asal lucu gue bahas deh, udah gitu aja. Lu sepertinya, kalau gue menyimpulkan ya, sepertinya nggak ada politikus yang lo takutin, tapi lo takutnya sama bini. Gue bukan takut. Semua laki-laki ngomongin gitu ya, Cak, ya, bener ya? Respect, gue tuh respect. Mourinho, respect. Gue lebih ke respect sama bini. Kasian udah gue tinggal dulu, masa gue ribetin? Enggak lah. Aku tidak takut. Tadi di belakang kamera ngomongnya takut. Mana? Saya tadi rekam ya. Gue izin bini gue dulu ya. Gitu. Iya, nggak ada. Hoax itu. Jangan percaya, guys. Tapi seberapa pengaruh kasus kemarin ke keluarga, Ji? Kemarin sempat ngenain anak-anak dan istri gue. Ya, nah itu ramai juga kan di publik tuh ya. Yang diarahkan ke anak-anak, anak-anaknya nggak apa-apa. Ketawa-ketawa bahkan mereka. Yang diarahkan ke istri gue nggak apa-apa. Jadi nyela-nyela istrinya nggak apa-apa. Nyela-nyela anak-anak, anak-anaknya nggak apa-apa. Masalahnya istri gue bermasalah ketika orang nyela anak-anak. Trigger tuh. Dan gue bilang sama Mila, gue bilang, dia ada beberapa kali dia posting lah marah-marah. Gue bilang, are you okay? Kenapa emangnya? Nggak, soalnya kamu ngasih reaksi sama mereka. Terus dia kayak, ya udah selesai kok gitu. Terus gue bilang, masalahnya kalau kamu kasih reaksi mereka tambah seneng ya, tambah rame gitu. Terus belakangan dia bilang, ya what do you expect? Masa gue nggak bereaksi? Ya understandable juga sih. Apalagi gue masih ketawa kalau suka mikir kayak gini. Mereka bilang, makanya kalau nggak mau anaknya dicela-cela, jangan nyela anak orang dong. Kenapa kata gue, yang lu sebut anak orang itu pria 38 tahun loh. Itu bukan anak-anak. Yang ini 14 umurnya. Kok disamain? Jadi, ya itu aja sih. Anak-anaknya sih zen abis. Anak-anak gue mereka hidup di internet ya. Mereka tuh native banget internet dengan segala macam cyberbullying. Mereka tuh main game online, nyambung sama orang. Celah-celahnya kayak apa tuh mereka udah biasa banget gitu. Bahkan mereka ketawa-ketawa gitu. Bahkan ketika mereka ngeliat ibunya dicela-cela, mereka mempertanyakan, ini yang nyela-nyela mama, kok pakai foto mama yang cantik semua, nggak bisa nemu foto mama yang jelek ya gitu. Jadi ya mereka sih untungnya baik-baik aja. Dan ya paling istri gue aja. Tapi istri gue juga harusnya sih sekarang sudah oke. Setelah Mensrea nih, ya, lu punya program apa lagi yang kira-kira bisa membuat orang shock, terkejut gitu? Gua akan manggung lagi untuk pertama kalinya sejak Mensrea. Sejak Mensrea muncul, gua akan naik panggung. Panggungnya namanya Kroyokan. Sebenarnya dari crowd work. Crowd work itu teknik menciptakan kelucuan dari berinteraksi dengan penonton. Cuman diplesetin jadi Kroyokan. Karena panggungnya 360, dikelilingin 850 penonton, jadi kayak dikeroyokin orang. Gua akan berkomedi selama 1 jam, berinteraksi dengan penonton, menciptakan kelucuan. Acaranya 18 April. Informasi tiketnya nanti lihat di Instagram gua saja. Ini konsepnya Anis banget nggak sih? Oh, kayak ini ya? Iya, apa sih ya? Apa namanya? Desak Anis. Desak Anis. Bisa saya katakan Desak Anis itu inspirasinya dari stand up comedy. Bukan gue yang mirip dia. Gak mau banget dimiripin Anis. Gak mau lah, beda. Oke, seru ya. Ini kita doakan Panji tidak pindah tempat tidur selama beberapa tahun ke depan gitu kan. Tapi kalaupun pindah tempat tidur, kami siap mendoakan. Dan menjenguk. Menjenguk. Ya. Beres dia. Bawa armaram. Oke, saksikan terus Bocor Alus Politik di YouTube Tempo.co dan kalian bisa mendengarkan Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa. Dadah.